Halo semuanya, di sini saya akan memberitahukan kepada kalian bagaimana cara untuk membuat peta CPI menggunakan platform Google Earth Engine dan menggunakan berbagai variabel yang setelah ini akan saya jelaskan. Baik, langsung saja. Sebelum kita menggunakan script untuk membuat peta CPI, di sini kita memerlukan aset-aset yang nantinya akan digunakan, yaitu di sini beberapa sudah ada yang terupload, yaitu data populasi, habitat bentik di wilayah Tuban, sama sea surface with maximum height. Nah, di sini saya akan memberitahukan kalian bagaimana cara untuk upload asetnya. Jadi ketika kalian bisa masuk ke aset ini lalu klik new. Di sini akan ada dua jenis file yang akan sering kita gunakan untuk upload, yaitu GeoTIFF dan shapefile. Kalian bisa menggunakan GeoTIFF ini ketika kalian ingin upload data-data raster yang formatnya itu seringnya berformatif. Sementara untuk shapefile itu dengan format SHP seperti itu. Nah, untuk yang GeoTIFF akan saya contohkan di sini. Kita bisa klik, lalu di source file ini kalian bisa klik select ini, atau kalian bisa drag file pilihan kalian ke pop-up tersebut. Di sini raster. Nah, saya akan upload data LULC. Ini bisa diseret, lalu dimasukkan ke sini. Nah, untuk nama bisa diatur di sini, asset name-nya. Untuk foldernya yang nanti digunakan di project, itu kalian bisa diatur di sini. Seperti itu. Lalu klik upload. Lalu akan keluar di task ini, akan keluar prosesnya, proses uploadnya. Di sini sudah 100%, tapi belum bisa langsung digunakan di aset. Jadi setelah 100% ini, nah ini akan muncul loading seperti ini. Setelah loading ini selesai, berlambang centang di bawah kayak yang ini, baru bisa digunakan di aset. Sembari menunggu, kita bisa mengupload file yang baru, yaitu shapefile ini. Kita coba upload file shapefile. Di sini saya upload dari data vektor, yaitu batas desanya atau area of interest-nya, yaitu di batas desa di Tuban. Kita upload ke asetnya Google Earth Engine. Nah, untuk nama sama folder asetnya bisa diatur di sebelah sini. Lalu bisa kita klik upload. Nah, untuk apabila loading yang seperti ini sudah selesai dan muncul lambang centang dan juga warna biru seperti ini, kita bisa klik refresh yang ada di aset sebelah kiri. Ada refresh asset cache. Ini bisa kita refresh. Nah, maka aset yang kita upload akan muncul di sebelah sini. Sekarang kita tinggal menunggu yang SHP yang barusan kita upload. Baik, untuk proses upload sudah selesai, jadi kita bisa refresh di sebelah kiri ini, maka data batas desa Tuban akan muncul di aset seperti itu. Nah, sekarang langkah selanjutnya yaitu kita akan memasukkan scriptnya. Di sini saya menggunakan script yang saya dapat dari PT Peta Alam Indonesia, script CVI untuk Google Earth Engine. Di sini saya tinggal CTRL-A atau select all, saya copy, masukkan di scriptnya ya. Nah, di sini kita tidak bisa langsung running, ada beberapa hal yang perlu kita edit atau kita rubah, yaitu di bagian kedua load data. Ini ada beberapa data yang harus kita rubah sesuai dengan aset yang sudah kita upload, seperti itu. Nah, nanti LULC kita samakan dengan LULC yang sudah kita upload di aset, begitu juga dengan populasi, bentik, dan wave-nya atau sea surface wave maximum height ini. Sebelum itu mungkin saya bisa jelaskan singkat terkait scriptnya ini. Jadi untuk yang pertama ini ada definisi batas wilayah dan area buffer. Secara singkat ini adalah AOI atau area of interest-nya yang akan kita gunakan nanti, di mana kita di sini akan menggunakan bukan desa. Di sini kita akan menggunakan wilayah Tuban sebagai area of interest kita. Nah, untuk yang kedua itu
load data atau kita menggunakan datanya, baik itu data aset maupun data jenis tanah, batimetri, MSL, DEM, sama cuma 4 jenis tanah, batimetri, MSL, dan DEM. DEM itu topografi. Nah, seperti itu data-data yang akan kita gunakan, sumber datanya. Lalu yang ketiga adalah distribusi data MSL dan gelombang. Di sini kita memasukkan segala perhitungan yang berhubungan dengan MSL dan gelombang, yaitu ada variabel, ada batimetri, ada MSL, ada kedalaman, dan juga yang jelas ada gelombang wave max. Yang di sini kita nanti akan menggunakan data sumber datanya itu dari sea surface wave maximum height. Nah, untuk yang keempat itu adalah analisis NDWI untuk dinamika pantai. Di sini menggunakan Copernicus S2 SR Harmonize. Nah, di sini juga ditentukan untuk tanggal awal, tanggal akhirnya. Nah, untuk abrasi, terus penentuan untuk abrasi dan agresinya. Lalu untuk yang kelima itu adalah kalkulasi luas dampak abrasi dan agresi per desa yang ada di daerah Tuban. Jadi di sini kita mengukur di setiap wilayah yang ada di Tuban itu dampak abrasi dan agresinya itu seluas apa. Nah, itu dihitung menggunakan skrip di bawah ini, di bawah yang nomor 5 ini. Nah, untuk 6 scoring parameter dan formulasi CVI ini adalah perhitungan finalnya untuk hasil akhir berupa CVI-nya. Jadi perhitungan-perhitungan itu ada di dalam skrip yang nomor 6 ini, part skrip yang nomor 6 ini, yang dimana di sini itu ada indeks CVI. Nah, rumus CVI dari USGS. Seperti itu. Nah, untuk yang ketujuh adalah visualisasinya. Jadi nanti untuk hasil-hasilnya itu diberi warna apa. Nah, ini bisa dilihat di sini. Ini adalah kode-kode warna yang nantinya akan menampilkan hasil akhir dari setiap parameter yang akan diolah. Nggak cuma CVI aja, jadi setiap parameternya nanti akan muncul di petanya, seperti batimetri, abrasi agresi, LULC, jenis tanah, itu akan muncul semuanya di peta, seperti itu. Nanti yang 8, dashboard keterangan, ini secara singkat itu apa yang kita isi di legenda, seperti itu. Nah, di bawah juga ada legendanya. Nah, ini legenda. CVI kualitatif, legendanya seperti ini. Dinamika pantai seperti ini. Nah, ini kurang lebih adalah hasil akhir yang nanti akan kita hasilkan. CVI kualitatif, dinamika pantai, penutupan lahan atau LLC, lalu jenis tanah, lalu ada macam-macam. Ada macam-macam. Mungkin untuk mempersingkat waktu saja. Nah, sekarang kembali lagi ke step selanjutnya, yaitu kita akan memasukkan data atau load data yang tadi asetnya sudah kita upload. Caranya bagaimana? Di sini kita lihat di sini ada variabel LULC yang mana ada kodenya yang ini yang ditandai oleh tanda petik 1 ini yang berwarna merah. Nah, untuk LULC itu kita buka atau kita klik LULC yang ada di aset, kita klik sekali saja. Lalu tunggu sampai loadingnya ini selesai atau sampai kodenya ini keluar. Nah, jika sudah seperti ini, kita bisa klik copy yang ada di sini. Copy asset ID to clipboard. Kalau udah muncul tulisan copied, kita bisa close. Lalu kita blok data LULC-nya, kita blok. Sorry. Nah, seperti ini kita blok. Jangan sampai kena ininya ya, tanda petiknya. Lalu kita ctrl-v atau paste. Lakukan hal yang sama ke aset-aset yang lainnya. Di sini ada populasi, maka kita akan menggunakan populasi. Nah, ini sampai petanya muncul dulu baru bisa. Nah, sudah kita copy, kita close, kita masukkan ke populasi. Lalu selanjutnya ada bentik, habitat bentik. Di sini kita copy. Habitat bentik kita copy, close. Lalu ini bisa dimasukkan ke sini. Ctrl-V. Lanjut lagi ada wave atau sea surface wave maximum height.
Nah, ini kita copy juga, lalu kita close, kita paste di sini. Aduh. Nah, untuk yang jenis tanah, batimetri, MSL, DEM ini sebenarnya sama, tapi di sini saya menggunakan cara yang berbeda, yaitu di sini ada script data-data atau cloud yang di dalamnya berisi link aset dari masing-masing data. Ada batimetri, topografi atau DEM, jenis tanah, sama min sea level. Caranya untuk memasukkan ke dalam script gampang, kita tinggal copy, lalu kita buka di tab baru. Nah, kita ctrl-v, enter. Nah, kalau sudah akan muncul aset detail seperti ini. Oh, wait. Baik, linknya bisa dibuka, lalu akan muncul seperti ini. Jangan disalin terlebih dahulu. Yang pertama kita lakukan adalah kita import. Nah, setelah sudah kita import, kita klik yang biru ini, users peta alam Indonesia, data Indonesia, batimetri, kita klik, baru kita copy image ID-nya. Tapi sama, kita harus tunggu sampai petanya keluar. Nah, baru kita copy, kita masukkan ke script yang sebelumnya. Nah, di sini kita masukkan sesuai dengan namanya ya, ini batimetri, berarti kita masukkan ke variabel batimetri. Nah, di sini sama, di yang ditandai pakai tanda petik itu kita ganti dengan kode yang sudah kita salin. Nah, seperti itu. Di sini kita lakukan hal yang sama ke variabel-variabel yang lainnya. Topografi, buka di tab baru. Kita tunggu asetnya untuk loading. Nah, setelah keluar image ID-nya dan petanya, maka kita salin image ID-nya, kita masukkan ke script awal. Di sini topografi berarti dia masuknya ke DEM. Kita paste saja. Selanjutnya ada jenis tanah. Selanjutnya ada jenis tanah di sini, di tab baru, jenis tanah, scriptnya, aset scriptnya. Kita copy linknya, tapi tunggu sampai petanya keluar dulu. Nah, kita copy linknya, kita masukkan ke jenis tanah. Jenis tanah. Kita ctrl-v, lalu yang terakhir adalah MSL atau min sea level. Kita buka di tab baru. Nah, seperti sebelumnya. Maaf. Lalu di sini kita salin datanya. Tunggu sampai petanya keluar, kita salin, lalu kita masukkan ke script awal, yaitu MSL. Ctrl-V. Nah, sudah selesai teman-teman untuk data-data yang akan kita gunakan. Kalau sudah, tinggal kita klik run saja. Lalu akan terproses untuk masing-masing dari variabel dan juga CVI-nya. Jadi kita tinggal menunggu saja. Di sini di sebelah kiri bawah
muncul untuk legenda petanya dari berbagai variabel. Di sini ada penutupan lahan, ini bisa nggak bisa digeser. Ada penutupan lahan atau LOLC, ada jenis tanah, ada mean sea level, ada max wave height, ada kepadatan populasi, elevasi pantai, kelerengan atau dam tadi, topografi, batimetri, dan karakter bentik. Ketika kita kita arahkan kursor kita ke layer, maka akan muncul semua parameternya. Dan di sini juga muncul hasil akhir yang kita inginkan, yaitu CVI atau Coastal Vulnerability Index-nya dari wilayah Tuban, seperti itu. Nah, di sini bisa kita lihat berdasarkan hasil peta yang kita hasilkan, CVI yang paling menonjol adalah, sebentar saya carikan ini apa namanya, legendanya CVI. Oh, maaf. Untuk CVI, jadi untuk yang warna gelap ini adalah yang paling rentan, sementara yang agak muda ini adalah rentan, terus ini adalah sedang di daerah sini, ini adalah sedang, sementara ini adalah tidak rentan. Baik, untuk hasil akhirnya yaitu CVI, bisa kita lihat di sini legendanya ternyata ada di sebelah kiri, ini ketutupan tadi. Nah, jadi untuk legendanya bisa dilihat di sebelah kiri, itu ada yang warnanya gelap, sangat gelap, itu sangat rendah, yang dimana tidak bisa ditemukan di peta akhir kita. Yang paling banyak ditemukan adalah yang sangat rentan. Sangat rentan, lalu rentan juga banyak. Sedang bisa ditemukan di sini ada 2 wilayah, di sebelah barat dan sebelah timur. Lalu untuk yang rendah, hanya ditemukan 1 wilayah di sebelah sini. Nah, ini adalah hasil akhir dari pemetaan CVI-nya, yaitu hasil CVI, hasil peta CVI. Lalu kalau ingin melihat variabel yang lainnya, kita bisa uncentang yang CVI, lalu misal kita mau klik yang penutupan lahan. Kita centang yang penutupan lahan. Maka akan langsung muncul di sini penutupan lahan di satu wilayah Tuban. Yang dimana bisa kita lihat di sini itu ada tubuh air, ada pepohonan, dan kebanyakan itu adalah area terbangun dan tanaman budidaya. Dan seperti itu. Lalu ada juga jenis tanah, bisa kita lihat di sini jenis tanah. Ada arenosols, ada leptosols, dan tanah aluvial, serta asosiasi tanah. Di sini kita bisa lihat variabelnya satu persatu. Baik dari mean sea level, lalu ada sea surface wave maksimum, ada batimetri, ada abrasi dan akresi. Namun di sini abrasi dan akresi itu harus di zoom in lebih dekat karena dia hanya berupa titik-titik seperti ini. Nah, lalu ada elevasi pantai, atau DEM, ada kelerengan pantai atau slope-nya, lalu ada jenis tanah, ada penutupan lahan, kepadatan populasi. Di sini kita bisa lihat yang berwarna gelap ini adalah daerah-daerah yang padat populasinya, seperti itu. Lalu yang terpenting yaitu adalah peta CVI. Ini adalah hasil akhirnya. Apabila teman-teman ingin mendownload data-data dari variabel-variabel ini, teman-teman bisa masuk ke task, lalu kita bisa klik run ini. Ketika klik run, kalian pastikan kalian pilih yang drive, maka itu akan otomatis masuk ke drive yang sama dengan akun Google yang kalian gunakan untuk running Google Earth Engine ini.
dengan file format SHP atau KML, KMZ, tapi direkomendasikan SHP. Kalau kalian bisa, run. Seperti itu teman-teman. Lalu nanti untuk prosesnya akan keluar di task ini. Nah, ini kita tinggal tunggu loading ini selesai, maka nanti ketika selesai, filenya akan otomatis masuk ke drive kalian. Seperti itu. Nah, lalu setelah filenya di-download dari drive dan sudah masuk ke folder kalian, kalian bisa masukkan SHP dari CVI itu ke dalam aplikasi GIS kalian, baik QGIS maupun ArcGIS. Di sini saya menggunakan QGIS dan saya drag ke sini, lalu kita bisa klik kanan, lalu open attribute table, dan kita akan melihat di sini ada skor-skor dari masing-masing parameter, dari masing-masing variabel. Ada kelerengan, batimetri, elevasi, LLC, populasi, gelombang, name object ini nama daerahnya, ada ID desa juga. Nah, lalu ada untuk skor CVI-nya, skor CVI secara detailnya. Seperti itu, teman-teman. Baik, cukup sekian untuk tutorial untuk cara pembuatan peta CVI menggunakan Google Earth Engine. Terima kasih.